menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Tahun ini pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan haji akibat pandemi virus corona setelah tahun lalu juga gagal diberangkatkan. Kebijakan ini menimbulkan polemik yang terus meluas di masyarakat, terutama masalah pengelolaan dana haji yang banyak dipertanyakan terkait penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur. Yang pertama kecewa, sedih, manusiawi ya Mas ya, manusiawi, kecewa, sedih sekali karena perjuangan kami itu kan ya istilahnya kami dari rakyat biasa, masyarakat biasa lah, tidak semudah itu untuk mengambil meraup uang langsung kita bayar, kan kita harus sedikit-sedikit menyisihkan uang untuk berangkat haji. Tapi dengan kenyataan seperti ini, ketiga kali ya kecewa, sedih dan terharu gitu aja. Karena ini merupakan cita-cita kami dari kecil, juga orang tua kami juga berharap kami itu berangkat haji gitu. Maksudnya ya kami mohon dengan sangat kepada pemerintah, jadi jangan sampai kecewa lagi untuk kedepannya gitu. Mudah-mudahan dipermudah lah jalannya, dipermudah jalan apapun itu kendalanya, dipermudah aja untuk berangkat haji ke depan. Dan jangan dipersulit apabila ada teman-teman yang mau ngambil dana tersebut gitu maksudnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Anggito Abimanyu membantah bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hingga kini dana haji dikelola dengan aman dan sesuai syariah Islam. Alokasi investasi ditujukan pada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90% adalah dalam bentuk investasi surat berharga syariah negara dan suku korporasi. Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate. Ya, Anda bisa baca di e-book kami, juga bisa baca di laporan keuangan. Silakan sekali lagi diunduh dan dibaca dengan cermat, hati-hati, dan supaya kita bicara fakta dan data. Apakah ada fatwa MUI terkait dengan investasi infrastruktur BPKH? Jawabannya tidak ada. Yang ada adalah Istisma Ulama 2012, yaitu fatwa tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk. Pro dan kontra yang berkembang di masyarakat mengenai pengelolaan dana haji akibat kurangnya sosialisasi dan transparansi. Belakangan ini muncul persoalan mengenai persoalan transparansi. Jadi publik mempersoalkan karena tidak banyak calon jamaah haji yang mendapatkan informasi secara detail bagaimana dana tersebut dikelola oleh BPKH. Nah, sementara BPKH ini hanya menyampaikan bahwa dana haji aman. Jadi pengelolaan dana yang transparan itu mestinya seperti apa? Nah, ini yang mestinya dijelaskan ya secara detail oleh BPKH. Hingga tahun 2021, saldo dana haji sudah mencapai hampir 150 triliun rupiah. Investasi dana haji ini disebar ke berbagai instrumen syariah untuk mendapatkan manfaat bagi jemaah haji. Namun sayangnya hingga kini masyarakat masih minim info terkait pengelolaan dana haji, sehingga mudah menimbulkan keresahan. Selamat malam pemirsa, gaduh batal haji ini sepertinya masih berbuntut panjang karena ada beberapa calon jamaah yang kemudian menarik uangnya. Kemudian isu yang beredar adalah pemanfaatan dana haji yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan digunakan untuk penggunaan infrastruktur. Dan ini tentunya tidak seperti yang diharapkan ataupun dibayangkan. Padahal BPKH sudah berupaya untuk bisa mengelola dana haji yang dikumpulkan itu sebaik-baik mungkin agar bisa memberikan subsidi kepada calon jamaah haji yang besarannya hampir 50% dari total biaya haji. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Haji 2021 batal, bagaimana pengelolaan dana haji. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Pak Korizi. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Dirjen. Kemudian ada anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Pak Beni Wicaksono. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Sekjen Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu Pak Muhammad Firman Taufik. Pak Firman, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
Dan saya akan menyapa dua narasumber saya yang terhubung melalui video conference. Yang pertama saya sapa ada Pak Adi Masardi yang merupakan koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Mas Adi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Syadzili yang nanti juga akan bergabung dengan kita semua di forum ini. Saya terlebih dahulu ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini memang harus mengawali pembahasan mengenai batal haji lagi ya Pak ya. Sebenarnya kenapa sih Pak? Apa memang benar karena kuotanya tidak ada ataukah ini supaya clear Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak, Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Anggito, Pak Aceh, Pak Ahadi. Tentu pertama apa dasar pemerintah mengambil keputusan membatalkan haji tahun 2021 ini. Sebagaimana amar konstitusi kita mengatakan bahwa negara wajib melindungi masyarakatnya. Itu diungkapkan kita. Itu satu sisi. Kemudian kita turunkan di dalam Undang-Undang 8 2019 di mana mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan haji itu adalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Nah, ketika pada sisi perlindungan itulah kita sulit untuk menjawabnya. Pembinaan, alhamdulillah kita sudah lakukan. Jemaah semua sudah kita lakukan manasik, buku manasik sudah kita siapkan. Bahkan hari ini kita sudah membuat buku manasik dalam masa pandemik. Saking kita berharap pengen berangkat gitu ya. Begitu juga pelayanan. Asrama haji kita oke. Dokumen kita sudah siap, tinggal divisah saja. Penerbangan kita sudah lakukan nego, tinggal kontrak. Nah, ketika kita bicara tentang perlindungan, tentang keselamatan, tidak ada satu orang pun, satu pihak pun yang bisa menjamin kalau kita memberangkatkan haji, menjamin tidak terpapar. Ya. Sementara kita sendiri pulang kampung dibatasi, pengumpulan massa dibatasi, dan seterusnya. Nah, dari sisi inilah pemerintah dalam rangka melindungi jemaah, kemudian perintah mengambil keputusan untuk bagaimana kita menyelamatkan jemaah. Itu pada sisi pertama. Sisi kedua, kita ketahui bahwa sampai hari ini kita kan belum dapat kuota. Ya. Kita kan belum melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Sementara waktu kita semakin singkat, semakin pendek. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan inilah. Daripada membawa mudarat, kenapa kita tidak mengambil manfaat? Ya. Masalah Pak Haji ini kan masalah maklumat, panggilan. Kalau Allah sudah menghendaki, insya Allah. Lah kalaulah kita tidak bisa berangkat, kalau sudah berniat, Allah akan mencatatnya sebagai ibadah. Ya kan begitu, Pak? Tapi kemudian ini yang belakangan juga banyak dibicarakan. Berapa banyak kemudian Tetat sudah menarik dana hajinya, Pak? Alhamdulillah pasca KMA 660, jemaah haji reguler itu baru 15 orang. Jemaah haji khusus itu baru 9 orang, Bang. Jadi kalau ada mengatakan orang udah berduyun-duyun ngambil uang haji, bohong. Saya pastikan bohong. Kita punya data kok, kita punya sistem yang sangat bagus. Jadi maka saya berharap, saya terima kasih Pak, saya diundang ke sini untuk bisa menjelaskan ini semua. Apakah pemerintah melarang uang untuk mengambil? Tidak, silakan. Tetapi alangkah baiknya untuk apa kalau tidak terlalu penting. Orang uang itu dikelola dengan baik, dengan aman kok oleh kawan-kawan BPKH. Nanti kita coba konfirmasi ke BPKH sebenarnya uangnya untuk apa. Tapi saya ke Himpu dulu. Ini jamaah pasti kecewa ya setelah menanti tahun lalu nggak jadi berangkat, sekarang nggak jadi berangkat lagi. Berarti kerugiannya lumayan dong Pak ya? Sebetulnya enggak. Kalau disebut kerugian enggak ya, karena kan dari apa yang terjadi di tahun lalu kami tidak memberangkatkan jamaah. Memang betul ada dana-dana yang sudah keluar. Ya. Tapi lebih kepada sifatnya deposit dan lain sebagainya. Justru lebih besarnya di umroh, Mbak Brigita. Kalau di haji nggak terlalu besar. Ya. Umroh itu kami sudah coba mining data anggota Himpu saja. Potensi loss untuk dana yang berada di pihak ketiga itu sudah mencapai hampir 60 miliaran untuk umroh ya.
Kalau haji sedikit. Itu di Himpuh ya, seluruh anggota Himpuh? Untuk Himpuh, itu baru bicara Himpuh saja. Demikian. 60 miliar? Hampir 60 miliar potensi loss-nya ya. Terus bagaimana kemudian meyakinkan kepada jamaah yang sebenarnya sudah menanti-nanti ya, termasuk ya memang ini pandemi, tapi kan tentu mereka juga butuh ditenangkan. Ya. Komunikasinya bagaimana kemudian Himpuh? Jadi alhamdulillah kami juga mengikuti langkahnya Kementerian Agama, dalam hal ini kami lakukan mitigasi-mitigasi. Ya. Kami kurang dari 3-4 bulan ke belakang tuh sudah banyak melakukan sosialisasi ke anggota. Artinya ketika ini kemudian pemerintah mengambil langkah untuk membatalkan, meniadakan penyelenggaraan haji, insya Allah jamaah Himpuh sudah nggak kaget lagi. Karena kami sudah dari jauh-jauh sudah memetakan ini kalau sampai dengan tanggal sekian pemerintah tidak mengambil keputusan, maka yang terjadi adalah otomatis kita harus memasrahkan ini haji nggak bisa diselenggarakan. Jadi mohon maaf Pak Farizi, kalau tadi dikatakan ada banyak alasan dari pemerintah mengenai pembatalan haji ini, saya terus terang kurang setuju kalau yang ditekankan masalah kesehatan. Karena apa? Pada saat umroh di masa pandemi berjalan, pemerintah tuh bahkan mengeluarkan regulasi tersendiri untuk menjadi panduan kami para penyelenggara umroh. Beda dengan haji. Tapi saya setuju apabila disampaikan bahwa ini masalah mudaratnya akan lebih banyak kalau dipaksakan karena waktunya sudah mepet sekali, sudah sangat mepet. Haji nggak sesederhana umroh. Demikian. Tapi berapa banyak kemudian yang terdaftar di Himpuh? Kalau anggota Himpuh sendiri, data yang kami punya hampir 53% itu ada di kami. Anggotanya kurang lebih 9.000 sampai 10.000 calon jamaah haji. Ada di antara yang tadi jamaah haji plus yang kemudian sudah sejauh membatalkan ini dari Himpuh? Belum ada yang menarik. Oke, berarti di tetangga ya Pak. Kita akan jeda dulu, pemirsa, usai jeda nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Tentu kita akan klarifikasi ke BPKH sebenarnya uangnya ini dibuat apa. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.